Pagi hari ini saya memberikan satu judul khotbah sebagai tema perenungan kita pagi hari ini, keselamatan terbuka bagi semua orang. Sekali lagi, keselamatan terbuka bagi semua orang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus bersyukur jika kita bisa menerima keselamatan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, kita percaya kepadanya. Sebab saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6, di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang sama yang saya dan saudara peroleh, kesempatan yang sama itu tetap terbuka bagi semua orang, siapapun itu. Jadi saudaraku, tentunya bagi kita yang hari ini telah menerima kasih karunia itu, sekali lagi saya katakan, kita harus bersyukur. Karena saudara, di dalam Yohanes 6 ayat 44 firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Berarti saudara, saya dan saudara harus sadar bahwa memang ada Roh Kudus yang berperkara atas hidup saya dan saudara di dalam proses pertobatan kita, sehingga kita bisa menerima kasih karunia itu sampai hari ini. Dan seperti kesempatan itu kita bisa peroleh, kasih karunia yang sama itu juga akan terus terbuka bagi semua orang, termasuk orang Yahudi, seperti pembacaan firman Tuhan lewat nats yang kita baca pagi hari ini. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menekankan jika saya dan saudara saja yang dikatakan sebagai Israel cangkokan boleh menerima kasih karunia itu, apalagi orang Yahudi yang notabene rencana penyelamatan itu datang dari bangsa mereka. Paulus ingatkan jangan-jangan kita sombong karena kita telah menerima keselamatan itu, karena kita telah menjadi percaya, terus kita sombongkan itu pada orang Yahudi. Paulus bilang tidak boleh. Kenapa saudaraku? Karena sekali lagi Alkitab dengan jelas berkata, kesempatan untuk bertobat selalu terbuka bagi semua orang, termasuk sekali lagi bagi orang Yahudi. Seperti yang dikatakan, kalau kita bisa lihat kembali, ayat 18 itu katakan begini, jangan kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Saudaraku, keselamatan itu kita terima berasal dari sana, dari bangsa itu. Rencana Allah itu datang dari bangsa itu. Berarti kita bersyukur karena dari bangsa itu pun kita bisa menerima keselamatan meskipun masih banyak di antara mereka yang belum mengenal Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kasih karunia itu masih terbuka bagi semua orang, termasuk orang-orang Yahudi sendiri yang belum bertobat. Dikatakan sekali lagi, jangan kita berbangga atas keselamatan itu. Karena apa saudara? Sama seperti mereka yang masih berjuang untuk mencari keselamatan itu, saya dan saudara pun yang telah menerima kasih karunia itu, kita harus tetap berjuang untuk tetap selamat. Sebab firman Tuhan bilang, jangan sampai kita yang sudah menjadi terdahulu
akan menjadi yang terkemudian. Kita yang lebih dulu bertobat, tapi kemudian kita yang akhirnya tertinggal. Sebab itu Rasul Paulus sekali lagi mengingatkan itu kepada saya dan saudara lewat pembacaan hari ini. Saudara, kalau kita perhatikan mulai ayat 19, firman Tuhan berkata, mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antara tunas. Ini berbicara tentang orang Yahudi. Kita hanya dicangkokkan. Baiklah ayat 20, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacak di dalam iman. Jangan kamu sombong, tetapi takutlah. Saudara, mereka karena tidak percaya. Tapi kita sudah dicangkokkan, akhirnya kita diselamatkan. Makanya firman Tuhan bilang, kamu jangan sombong, tapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Saudara, kita lihat bahwa Tuhan bilang mereka saja yang awal penyelamatan itu dari mereka. Tuhan tidak sayangkan, apalagi kita. Makanya Tuhan mau kita jangan bermegah atas itu, tapi kita harus kerjakan keselamatan itu dengan tetap percaya, berpegang teguh kepada Tuhan. Ayat 22 dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Saudara, kita lihat firman Tuhan mengatakan demikian. Kita telah beroleh keselamatan, kita telah beroleh kemurahan itu. Tapi kalau kita hanya bermegah, tidak mengerjakan keselamatan itu, kata firman Tuhan, kita juga akan dipotong. Ayat 23, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Ini mengatakan bahwa mereka itu yang belum percaya. Saudara, jika mereka tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Berarti Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 24 ditegaskan, sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, saya dan saudara yang tidak harusnya menerima kasih karunia-Nya dan bertentangan dengan keadaan itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, yang kemudian kita telah menjadi bagian dari keselamatan itu. Yang dikatakan firman Tuhan, kita telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Jadi saudaraku, siapapun, sekali lagi saya mau katakan, keselamatan itu terbuka. Makanya hari ini ketika saya dan saudara telah menerima keselamatan itu, kita harus bersyukur karena sekali lagi kita telah menjadi bagian dari pohon zaitun itu, tapi haruslah tetap hidup di dalam Tuhan. Karena kalau tidak, firman Tuhan bilang nanti kemudian akan dipotong. Dan jangan kita lihat yang mereka belum menjadi bagian dari pohon zaitun yang sejati itu, terus kita bermegah. Kita harus tahu kesempatan yang sama itu tetap terbuka bagi mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti mereka yang giat berjuang untuk menerima keselamatan itu, saya dan saudara pun harus tetap berjuang untuk keselamatan itu. Karena kita harus ingat, Yusuf diutus ke Mesir ketika kelaparan itu tiba. Itu karena rencana Tuhan, karena Tuhan mau menyelamatkan Israel. Atas perbudakan yang terjadi pada bangsa Israel di tanah Mesir, Tuhan mengirim lewat Musa membebaskan mereka dari perbudakan. Itu berarti meskipun orang-orang yang masih jauh, yang belum bertobat, kesempatan yang sama tetap terbuka karena kasih karunia Tuhan. Tujuan Tuhan datang ke dunia ini untuk mencari yang terhilang. Nah, saudara, pagi hari ini harus menjadi rema kita bahwa kita harus tetap kerjakan keselamatan kita, karena
sesungguhnya firman Tuhan tadi bilang, jika kita tidak setia, itu pun akan dipotong, dibuang, dan dibakar. Tapi orang yang kita lihat juga masih jauh, tapi kesempatan mereka pun masih tetap terbuka, karena kasih karunia Tuhan terbuka bagi semua orang. Saudara, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini, mari kita tetap bersyukur, kita harus tetap kerjakan keselamatan kita. Jangan kita berbangga kalau hari ini kita sudah bertobat, kita sudah hidup lebih baik daripada orang lain. Kita harus berbangga ketika kita mampu terus mempertahankan kesetiaan kita di dalam Tuhan, karena kalau tidak, sekali lagi kita akan kemudian dipotong atau dibuang. Nah, itu yang menjadi pelajaran hari ini lewat firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini. Paulus mengingatkan kita bahwa sekali lagi siapapun itu, keselamatan terbuka lebar. Tugas saya dan saudara yang sudah menjadi percaya, membimbing orang-orang yang masih belum mengenal dengan benar, mengenal Yesus dengan benar, untuk datang menerima keselamatan itu. Kan sekali lagi keselamatan terbuka bagi semua orang yang mau percaya, yang mau bertobat. Baik, puji nama Tuhan. Sedemikian firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat kita di pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang mempunyai firman memberkati saya dan saudara. Dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, luar biasa. Hari ini kita diajari dengan sebuah prinsip keselamatan yang terbuka bagi semua orang. Mari kita terus pelihara, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sebab tadi kata firman Tuhan, kalau orang Yahudi saja yang diperkenalkan keselamatan itu, ya menolak dan menerima itu keputusan mereka. Kita hari ini bisa menerimanya dengan penuh anugerah. Mari kita jangan sia-siakan, tapi kita tetap kerjakan. Kalau kita tidak setia, kita ibarat tadi ya, cabang-cabang yang bisa juga Tuhan potong dan Tuhan buang. Puji Tuhan. Mari kita berdoa dan mensyukuri buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Penatua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran harga kami di pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh diajari oleh firman Tuhan bahwa keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami ini terus harus dipelihara, terus harus terus harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Saya itu liar yang Tuhan cangkokkan, tapi Tuhan berdoa Tuhan kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Yahudi di zaman saat ini, agar mereka kenal Engkau sebagai Tuhan dan selamat, mengenal Mesias. Dan kami percaya bahwa Engkau terus berproses dengan kehidupan mereka. Kami hanya tahu Tuhan bahwa keselamatan itu sudah terbuka secara umum bagi kepada orang Yahudi, bahkan bukan kepada orang Yahudi. Dan hari ini Tuhan, perkara keselamatan itu sudah sampai kepada kami yang ada di bangsa. Sudah ada di keluarga kami, bahkan sudah ada. Terima kasih Bapa di surga, sebab kami telah menjadi bagian dari keselamatan itu. Amin. Tolong kami agar kami terus berjuang dengan iman. Amin. Semua ini dengan kasih karunia yang Kau anugerahkan bagi kami. Tuhan tolong memberkati juga buat Bapak Penatua yang sudah boleh berupaya menyampaikan isi hati Tuhan. Pembelajaran firman Tuhan berharga. Tuhan kembalikan minyak urapan yang baru. Makanya khasiat lagi pengurapan Tuhan lipat kali. Dalam nama Yesus, istri anak sendiri Tuhan tolong berkati dalam pelayanan. Tanda-tanda Tuhan, bahkan pelindungan kekuatan alam menyertai hamba-Mu. Amin. Ada di tempat ini Tuhan tolong dan juga Tuhan jaga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke, saya kembali host Ella.